Walaupun istilah kata Jawa acapkali ditafsirkan sebagai roh jiwa atau pemahaman kesadaran, goresan riwayat sejarah mengungkap suatu kemungkinan yang berbeda mengenai bagaimana cara tanah leluhur Jawa memperoleh namanya. Mengutip dari sebuah kisah perdagangan rempah dari sebuah negeri keduniaan yang tercatat di Alkitab, banyak yang menduga bahwa negeri keduniaan adalah wilayah Nusantara. Dugaan tersebut sangat mendasar karena negeri keduniaan memiliki ciri-ciri seperti Nusantara yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Tanah negeri kemuliaan mengandung yakult emas dan permata yang harganya fantastis pada masa itu, persis dengan ciri khas bumi Nusantara di masa kini. Jadi, mungkinkah istilah nama Jawa berakar dari istilah kata Jawi yang mengandung arti benda berharga atau emas berlian? Atau mungkinkah ada cerita lain di balik sejarah asal-usul penamaan nama Jawa yang gelap dan penuh misteri? Istilah nama Yavana, Javana, Jawan, Jawa, Java, Yahwa, Yawan, bisa bermakna merupakan orang kulit putih atau berhubungan dengan ras kulit putih. Istilah-istilah tersebut juga kemungkinan berhubungan erat dengan istilah Ionian di Yunani yang dipercayai dari timur jauh. Istilah-istilah tersebut juga berkaitan dengan istilah Javat Vipa, Svetat Vipa, atau Sakan Vipa yang bermakna kampung halaman. Kata Java secara etimologis bisa dimaknai sebagai tempat tinggal atau rumah sama seperti asal kata Protonesia. Dalam bahasa Sanskerta kata Java bisa diartikan sebagai tanaman jelai, sedangkan nama Javakan Vipa atau Javana yang berarti arif atau bijaksana telah disebut dalam sastra India Pustaka Tamil. Kata jauh atau dawa yang berarti dawa juga disebut sebagai sumber asal Jawa menurut berbagai sumber. Karena konon Pulau Jawa merupakan sebuah pulau yang panjang terbentang dimulai dari ujung Sumatera hingga Bali sebelum terpisah seperti kondisi sekarang. Istilah kata Jawi yang berarti banteng atau sapi betina juga merupakan sumber asal istilah Jawa. Mitos tokoh Ajisaka sangat melegenda dan dikenal di mayoritas masyarakat Jawa. Kisah mitos Ajisaka ini berkisah tentang sosok pahlawan yang mampu melumpuhkan seekor buaya putih, dan Ajisaka juga memulai sebuah peradaban baru di Pulau Jawa. Dan di masa itu juga diyakini sebagai tonggak awal mula terlahirnya aksara Jawa Honocoroko yang masih digunakan hingga zaman sekarang. Pada masa yang sama di India juga berkembang sebuah aliran keagamaan yang bernama aliran Ajivaka yang dipercaya ada sebelum agama Hindu. Istilah kata Yawan atau Jawan juga telah banyak disebutkan dalam beberapa kitab suci. Claudius Ptolemeus, seorang ahli geologi yang berasal dari Agits, provinsi Romawi pada abad ke-21, mencatat sebuah kisah mengenai Jabadior. Jabadior merupakan sebuah pulau yang terletak di wilayah Asia Tenggara yang saat ini disebut Pulau Jawa. Ptolemeus membuat sebuah gambaran tentang Pulau Jawa sebagai sebuah wilayah yang bertanah subur dan berlimpah emas berlian. Ptolemeus juga menulis sebuah catatan bahwa tanah leluhur Jawa serta Sumatera bercorak Hindu karena sudah dikuasai dan dikendalikan oleh kerajaan Hindu yang sudah lama memerintah di Jawa dan Sumatera. Selain daripada itu, kisah tersebut juga menjelaskan bahwa di sebelah barat tanah leluhur Pulau Jawa terdapat Argue atau kota perak. Pada abad ke-5 Masehi antara Desember tahun 412 sampai Mei 413, seorang pengembara dari negeri Cina bernama Fahian yang pernah mendarat di Nusantara kurang lebih 5 bulan menceritakan bahwa dia pernah sempat terdampar di sebuah pulau yang masyarakatnya belum beragama Hindu-Buddha. Fahian memanggil nama pulau tersebut dengan sebutan Yepoti, yang kuat diduga Yepoti adalah istilah dialek Cina untuk menyebut nama Jawa Dwipa. Akan tetapi menurut beberapa orang ahli dan peneliti bahwa Yepoti bukan hanya mengacu pada tanah leluhur Pulau Jawa saja, melainkan beberapa pulau lain yang ada di Nusantara. Pada tahun 420 Masehi, salah satu pengembara dan pelancong berasal dari India yang bernama gelar Pangeran Kashmir yang lebih dikenal dengan nama Gunawarman sempat berkunjung ke Nuswantara. Menurut catatan Gunawarman tersebut, dia menegaskan pernah singgah di sebuah pulau yang dia sebut dengan Copo. Dan beberapa peneliti juga mempunyai pandangan yang berbeda seperti halnya catatan Fahian. Beberapa peneliti setuju jika Copo mengacu pada Jawa. Sementara peneliti yang lain berpendapat Copo juga bisa mengacu ke Sumatera. Ada sebuah catatan histori sejarah dari Cina yang menulis sebuah catatan bahwa pernah ada utusan dari Ethiopia ke Cina pada tahun 123.
Walaupun tidak didapatkan banyak tersedia keterangan, akan tetapi para sejarawan punya anggapan Yetio bisa diartikan sebagai Jawa. Situasi ini berdasarkan pada sebuah bukti bahwa istilah kata Yetio dalam bahasa kuno Tionghoa mempunyai kesamaan dengan sebutan Jawa. Seorang pengembara pengelana dan pelancong dari Arab bernama Ibnu Batutah menyebut Jawa untuk menamai Pulau Sumatera dan sebutan Mul atau Mola Jawa untuk menamai Pulau Jawa pada tahun 1343. Mola Jawa ditegaskan sebagai unsur bagian dari wilayah Pulau Jawa yang pada masa itu telah memiliki struktur pemerintahan yang rapi dan memiliki banyak peninggalan budaya. Dalam catatan Ibnu Batutah, terdapat keterangan bahwa pulau ini mempunyai kecantikan alam yang sangat mempesona serta dihuni masyarakat yang santun. Pada abad ke-13, seorang pedagang dan saudagar terkenal Venesia bernama Marco Polo melakukan perjalanan pelayaran ke wilayah yang pada masa itu disebut arah timur jauh. Disebutkan dalam catatan Marco Polo suatu daerah atau pulau yang bernama Giava yang kemungkinan mengacu pada Pulau Jawa. Akan tetapi Marco Polo memakai sebutan istilah Giava lebih dominan mengacu pada dua wilayah di Nusantara, yaitu Jawa dan Sumatera. Oleh Marco Polo, Giava dibagi jadi dua wilayah, Pulau Sumatera sebagai istilah rujukan dari Jawa Kecil dan Pulau Jawa sebagai rujukan dari istilah Jawa Besar. Walaupun seperti itu, istilah Giava yang digunakan Marco Polo tidak begitu populer di telinga masyarakat Nusantara, bahkan pedagang Eropa yang datang ke Nusantara pun kurang mengetahui tentang Giava. Situasi ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor. Termasuk salah satunya adalah fakta istilah Giava ini tidak mudah dipahami dan tidak biasa diucapkan masyarakat di hampir sebagian wilayah lain di Asia. Bangsa Belanda mulai melakukan misi imperialisme penjajahan dimulai pada awal abad ke-16. Peta-peta yang mereka buat mempermudah laju navigasi kapal-kapal laut mereka menuju wilayah Nusantara pada masa itu. Bangsa Belanda menyebut istilah Iova pada salah satu peta yang mereka buat untuk menyebut nama pulau di Sumatera. Walaupun tidak ada data tentang kesepakatan mengenai istilah Iova itu merujuk pada pulau mana di Nusantara, tetapi banyak pendapat pulau yang dimaksud merujuk ke Pulau Jawa. Jawa berposisi sebagai pulau yang cukup besar yang berada di barat Sumatera yang tergambar dalam peta Belanda tersebut. Selanjutnya, para penulis dari Portugis di masanya menggunakan istilah Jawa untuk menyebut suatu suku bangsa yang tinggal menetap, ataupun berasal dari Jawa beserta keturunannya yang juga tinggal di pelabuhan lain di sepanjang wilayah ini. Istilah kata Jawa tidak berakar dari bahasa Jawa, akan tetapi muncul dan lahir dari bahasa Portugis yang sudah disesuaikan dengan pelafalan dan ejaan mereka. Suku dan bangsa Jawa ini sendiri terdiri dari bermacam unsur etnis yang berbeda seperti Jawa, Sunda, Banten, Madura, dan Bali. Pada abad ke-16, Tom Pires adalah seorang penulis dari Portugis yang pertama kali menyebut dan menggunakan istilah Jawa yang tertulis dalam buku karyanya berjudul Suma Oriental. Tom Pires menjelaskan kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya pada saat itu sangat dipengaruhi oleh suku Jawa yang kuat dan berpengaruh pada masa itu. Walaupun istilah Jawa tidak lagi dipergunakan dalam percakapan sehari-hari di Indonesia, namun sepenggal sejarah singkat tentang pemakaian istilah Jawa dapat dijadikan gambaran tentang proses evolusi pelafalan huruf O jadi huruf W. Lalu kemudian ada juga seorang ahli ilmu perbintangan dan matematikawan terkenal bernama Aryabhata atau Aryabhata yang lahir di India pada tahun 476. Dalam buku ilmu perbintangan karyanya, Aryabhata menyebut istilah Jawa Poti. Buku tersebut terbit pada tahun 815 yang berisi tentang berbagai ilmu pengetahuan astrologi dan astronomi pada masanya. Aryabhata mengisahkan dalam bukunya tentang ekspedisi perjalanannya ke sebuah pulau yang dihuni oleh orang-orang penganut Hindu pada tahun 234 Hijriah, dan pulau itu bernama Pulau Zabeng. Aryabhata menggambarkan bahwa pulau yang disinggahinya merupakan sebuah pulau yang indah mempesona serta mempunyai kekayaan alam subur bergelimang, sungai-sungai yang jernih, bukit-bukit yang hijau dengan hutan yang lebat. Aryabhata juga mengatakan keterampilan penduduk Jawa dalam bidang pertanian sangat luar biasa dan mempunyai ternak hewan seperti kerbau dan sapi. Dalam buku tersebut, Aryabhata juga membuat sebuah gambaran mengenai aturan komposisi bintang di atas langit yang tampak terlihat dari tanah leluhur Jawa, serta bagaimana metode dan cara mengamati proses terjadinya gerhana bulan dan matahari. Hadirnya istilah Jawa dalam buku tersebut menggambarkan bahwa Pulau Jawa sangat sentral dalam arus perdagangan dan pengkajian pada masa lalu.
serta pengaruhnya sebagai jantung kemajuan kultur agama Hindu di Nusantara dan Asia Tenggara. Pada abad ke-12, ada seorang figur tokoh legendaris yang dipercaya merupakan raja penguasa dari kerajaan Kediri yang bernama Prabu Jayabaya. Merujuk pada goresan sejarah, Sang Prabu Jayabaya merupakan keturunan Arjuna generasi kelima dari cerita dan kisah Mahabharata. Prabu Brawijaya dikenal sebagai sosok raja yang bijak dan telah sukses membangun prasarana infrastruktur serta meningkatkan perekonomian di kerajaan Kediri. Selain daripada hal tersebut, ia juga diketahui sebagai seorang raja yang mempunyai keahlian yang handal di bidang pertanian. Prabu Brawijaya sudah berhasil menemukan semacam padi-padian pada tahun pertama penanggalan Jawa yang kemudian penemuannya itu menjadi makanan utama rakyatnya di daerah Nusa Kendeng. Nusa Kendeng kemudian diubah namanya oleh Prabu Brawijaya menjadi Nusa Jawa atau Nusa Jowo yang pada masa sekarang kita sebut sebagai Jawa. Keberadaan tokoh Prabu Brawijaya memang tidak disertai bukti yang kuat, akan tetapi cerita rakyat yang melegenda tentang kehidupan Prabu Jayabaya masih tetap menjadi unsur dan elemen penting sejarah Jawa. Istilah nama Jambu Dwipa atau Jawa Dwipa telah disebut orang Hindu dari India pada masa abad ke-12. Pada zaman itu istilah penamaan suatu wilayah khususnya di wilayah Nusantara acapkali berdasarkan dari nama buah atau tanaman yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Seperti nama jewawut jenis padi-padian yang menjadi makanan pokok rakyat Jawa dijadikan sebagai asal dari nama Jawa itu sendiri. Dalam kisah cerita epik Ramayana, Jawa juga telah disebut-sebut dengan sebutan Yawatvipa. Pada waktu Sugriwa sosok Panglima Bangsa Kera atau bangsa Wanara mengirimkan utusan guna mencari Dewi Sinta yang diketahui telah diculik dan dibawa ke Pulau Yawatvipa. Jazair Al-Jawi digunakan suku bangsa Arab sebagai istilah untuk menyebut Pulau Jawa. Istilah Jazair Al-Jawi ini hingga saat ini masih digunakan oleh orang Arab dan terdengar seperti sudah biasa di telinga orang Indonesia. Bahkan seringkali jamaah haji dari Indonesia disebut orang Arab tetap sebagai orang Jawa walaupun mereka berasal dari wilayah luar Jawa. Selain daripada itu, terdapat juga istilah Colibis untuk menyebut Sulawesi dalam bahasa Arab, serta Sumatera untuk menyebut Sumatera. Akan tetapi secara menyeluruh, semua pulau-pulau di Nusantara disebut dengan istilah nama Kuluh Jawi atau semua Jawa. Terdapat sejumlah rujukan mengenai hubungan dagang antara saudagar Jawa dan saudagar Yahudi yang dimungkinkan mengacu pada transaksi perdagangan di kawasan Timur Tengah antara Jawa dan Yahudi pada zaman itu. Selain daripada itu, terdapat juga beberapa rujukan dalam Alkitab mengenai hubungan internasional dan arus perdagangan. Ada sebuah istilah kota pasar Tirus atau Bazar Tirus yang dijabarkan di dalam kitab Yehezkiel. Pola hubungan internasional dan arus perdagangan tersebut terjadi antara kota-kota dan kerajaan-kerajaan seperti kota Kanaan, Sidon, dan Tirus. Kota Tirus merupakan kota yang bercorak pelabuhan yang berada di daerah pesisir Lebanon yang sangat viral pada zaman itu. Sebab hubungan transaksi dagang mereka dengan orang Jawa dan bangsa-bangsa lainnya. Dalam kitab Yehezkiel juga menjelaskan tentang kota Tirus sebagai pemasok kayu aras dan kapal-kapal produksi mereka sebagai fasilitas dagang bangsa Jawa dan bangsa lainnya. Termasuk juga memasok benda berharga seperti kayu gaharu, kain sutra, dan mutiara. Kitab Yehezkiel menjelaskan bahwa orang-orang dari Jawa ke pasar Tirus dengan menggunakan perahu memuat barang seperti calamos dan besi casya. Barang-barang tersebut merupakan barang dagang yang sangat mewah pada zaman itu. Karena calamus dan casya sebagai bahan rempah dan minyak wangi. Sementara besi digunakan sebagai bahan untuk produksi alat pertanian dan senjata. Oleh sebab itu, hubungan dagang antara kota Tirus dan Jawa bisa dikatakan sudah terjadi dari zaman kuno dan berdampak besar terhadap arus dagang internasional dan pasang surutnya perekonomian. Dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya dalam kitab Yehezkiel 27 ayat 12-13 juga terdapat sebuah catatan tentang hubungan dagang antara Yawan dan kota Tarsis. Kota Tarsis adalah kota pelabuhan di wilayah Spanyol yang sangat terkenal karena alamnya yang kaya pada masa itu, sementara Yawan kemungkinan besar adalah wilayah Jawa. Catatan dalam kitab tersebut merupakan bukti bahwa pada zaman itu Pulau Jawa merupakan daerah yang mempunyai nilai perekonomian yang maju sehingga bisa mengimpor dan ekspor barang. Orang-orang dari Tarsis datang dengan muatan gading, emas, dan perak ke Yawan guna dibarter dengan barang atau benda dari wilayah Yawan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri seperti yang sudah kita kenal selama ini,
Jauh sebelumnya ternyata orang dari Jawa telah jauh berlayar ke berbagai penjuru dunia dalam rangka berdagang.